Kenyataan tentang Edward. Malam menguasai langit, bumi kini sedang beristirahat dalam tidurnya, namun keheningan malam seolah tidak berpengaruh apapun bagi sekelompok orang yang sedang berjaga di sebuah markas rahasia yang terletak jauh dari kota. Suara gemerincing lantai besi yang saling bergesekan dan jeritan demi jeritan terdengar di markas besar itu. Api unggun dinyalakan di depan markas. Para anak buah berjaga bergiliran mengawasi dan mengamankan markas besar aliansi Black Rose yang didirikan di kota itu. Pria-pria berbadan kekar dengan tato bunga mawar tampak lalu lalang di sana. Ada juga anggota perempuan, namun jangan salah mereka tidak lemah. Bahkan beberapa dari mereka adalah ketua tim dalam aliansi. Orang-orang hebat yang berbakti pada aliansi dengan alasan yang tak terbantahkan, yakni hutang nyawa pada aliansi Black Rose yang mengangkat harkat hidup mereka dan keluarga mereka di masa lalu. Arnold telah tiba di tempat itu bersama Pasco. David tak bisa ikut karena dia harus mendampingi dan memenuhi semua permintaan si Mama Gorilla yang sedang dalam masa ngidam dan penuh dengan drama aneh setiap hari. David pasti kesal karena tak bisa ikut dengan kita, ucap Arnold. Kurasa dia akan lebih kesal kalau kita memaksanya ikut. Kau tahu kan, Diandra adalah segalanya bagi David, celutuk Pasco. Kau benar, lalu apa Joy bukan segalanya bagimu? Tanya Arnold. Cak, pertanyaan apa itu Neil? Kau seperti tidak tahu saja Joy seberharga apa bagiku. Dia segalanya dan prioritasku juga, Jacob, ucap Pasco tanpa jeda dan tanpa keraguan sedikit pun. Aku bercanda. Aku bisa melihat ketulusan itu di mata kalian, balas Arnold. Terserah. Kedua pria itu berjalan menuju markas besar sambil bercanda. Mereka disambut oleh para anak buah yang berjaga. Tapi aku juga jadi merindukan Joel. Lama juga mereka di Jerman, kenapa dia tidak kembali? Celutuk Arnold yang teringat secara tiba-tiba pada Joel dan Ara. Kau tahu kan Ara dan Joel sudah melalui banyak hal, jadi biarkan mereka menikmati waktu berdua mereka. Kasihan juga Ara yang selalu ditindas di masa lalu. Dia harus benar-benar tenang secara mental, ucap Pasco. Ya kau benar, tumben kau bijak. Ejek Arnold. Cak, kau mau mengajakku bergelut Neil, kutus Pasco sambil memutar malas kedua bola matanya. Maafkan aku, tapi aku benar-benar merindukan mereka berdua. Celutuk si pirang itu benar-benar membuat suasana hidup, apalagi kalau sudah bergabung dengan Diandra. Suasana kan benar-benar ramai. Arnold tertawa mengingat waktu mereka bersama sahabat-sahabat mereka. Mereka pasti akan pulang, hanya belum menemukan waktu yang tepat, ucap Pasco. Kedua pria itu tertawa dan bercanda bersama, hal yang selalu membuat para anak buah terheran-heran. Saat mereka mendekati penjara di mana para narapidana dikunci, air muka mereka langsung berubah menjadi dingin dan tentu saja diikuti dengan suasana yang menjadi menyeramkan dan menegangkan di markas itu. Barusan mereka tertawa, sekarang mereka berubah menjadi gunung Everest dan dua malaikat pencabut nyawa seram dan dingin, batin anak buah yang membukakan pintu untuk mereka. Terima kasih, ucap Pasco seraya menepuk bahu anak buahnya. Hal kecil seperti ini yang membuat para bawahannya semakin menghormati pria-pria itu. Dia tak memandang rendah orang-orang yang bekerja di bawahnya, tetapi dia menghormati mereka meski mereka adalah bawahannya. Attitude selalu dinomorsatukan, aku salut, batin anak buah itu sambil membungkuk hormat pada Pasco dan Neil. Kedua pria itu kini berdiri di dalam ruangan dengan sel-sel besi yang ditutup dengan beberapa bilah baja. Ada dua orang manusia tak berakhlak yang diikat di masing-masing ruangan itu. Korban yang lain tentu tidak di sana lagi. Mereka tidak sembarangan menargetkan orang lain. Monica tampak diikat di atas kursi dalam salah satu sel itu. Tubuhnya lemah dan ada beberapa luka di tubuhnya. Di sel yang satu lagi ada seorang pria yang duduk dengan wajah babak belur, luka yang sudah lama, kakinya diikat dengan rantai dan tubuhnya kurus. Dia adalah Richard. Menyedihkan memang, tapi semua itu karena ulahnya sendiri yang tidak menganggap orang lain sebagai manusia dan kini dia tidak dianggap sebagai manusia. Merusak kehidupan orang lain, melakukan malpraktik, hampir memperkosa Chelsea, mengincar anak-anak Arnold, memanipulasi data, penyakit orang lain dan berbagai tindakan kriminal yang menyangkut nyawa orang telah dia lakukan. Setidaknya dia harus bersyukur dia masih bernapas sampai saat ini, atau haruskah dia menangis meminta dibunuh saat ini juga karena penderitaannya tidak akan pernah berakhir. Hal paling menyakitkan adalah saat anak buah Pasco secara rutin menayangkan semua kejahatan pria itu,
saat dimana dia hanya diam saja menonton pasiennya mati di meja operasi, saat dimana dia menolak pasien kritis yang malah merenggang nyawa karena ulahnya, saat dimana dia menyuntikkan obat expired, dan semua kejahatannya diputar di layar tipis itu. Penyesalan selalu datang terlambat, dia tak bisa memperbaiki dan mengembalikan nyawa orang yang telah dia hilangkan. Alan sih tidak akan mau menahan orang dalam waktu yang lama kalau kesalahannya hanya kesalahan kecil. Lain ceritanya dengan Richard yang memang pantas mendapatkan semua itu atas perbuatannya di masa lalu. Kembali ke Outnell dan Pasco, keluarkan dia, cerita Outnell pada anak buahnya. Monica dikeluarkan dari dalam sel dan diposisikan di depan Pasco dan Outnell. Siram, ucap Outnell. Biur, tubuh Monica diguyur dengan air es yang sangat dingin. Ada alasan mengapa Outnell bersikeras mengurung wanita itu. Dia punya sebuah rahasia besar yang belum dia sampaikan. Monica terkesiap, dia membuat matanya terbelalak dan tampak terkejut karena tiba-tiba disiram dengan air es. Uhuk, mau apa kalian? Pekik wanita itu yang dalam sekejap menjadi panik saat melihat Pasco dan Outnell kini berada di hadapannya sambil berkacah pinggang. Tak usah banyak basa-basi, aku akan cepat. Sekarang jelaskan apa yang kau lakukan pada putraku, ucap Outnell sambil mengeluarkan beberapa foto yang didapatkan saat mencari info tentang Monica. Pasco bahkan tidak tahu ada foto-foto itu. Dia bahkan terkejut saat melihat apa yang dilakukan Monica pada Edward saat di sekolah. Jelaskan bangsat, teriak Outnell yang mengamuk. Kau tidak bilang ada ini. Apa sebenarnya yang? Pasco terbelalak melihat beberapa foto itu, foto di mana wajah Edward dicoret-coret dengan spidol berwarna hitam dan seragamnya diberi label dumb. Bahkan tampak di gambar itu Monica tertawa terbahak-bahak menatap Edward. Foto-foto yang berhasil didapatkan Outnell dari kamera CCTV yang berhasil dipulihkan, lokasinya di belakang sekolah yang jarang dilewati oleh orang-orang. Tampak Edward dijadikan bahan tertawan oleh Monica, diancam dan ditekan dengan dalih kalau itu hanya untuk bersenang-senang agar Edward tidak kesulitan di sekolah. Jangan menangis bocah tengil, ini hanya untuk bersenang-senang. Sekolah itu sangat berat kan? Kau itu hanya anak pungut, kau tak perlu belajar sekeras itu. Jangan beritahu dedimu kalau ingin adik kecilmu itu selamat ya. Suara tawa melingking Monica terdengar dalam sebuah rekaman yang didapati Outnell saat meretas ponsel Monica. Hancur hati Outnell saat mendengar hal itu. Bahkan Pasco yang mendengarnya naik pitam saat mengetahui semua perbuatan Monica pada Edward. Pantas saja Edward mulai pendiam sejak dia duduk di kelas 3. Edward seringkali mengalihkan pembicaraan saat mereka bicara tentang sekolah dan terkadang malas ke sekolah. Ternyata dia diancam, anak kecil kembali mendapatkan trauma. Sialan kau, teriak Pasco yang kini mencengkram leher Monica. Dia benar-benar marah saat ini. Baginya Edward juga adalah anaknya, dia juga menyayangi bocah kecil yang selalu menjaga semua adik-adiknya dengan baik. Terbayang senyuman tulus Edward saat putra Pasco lahir. Sakit hati Pasco membayangkan bagaimana bocah itu menangis karena diancam oleh Monica. Dia pantas mendapatkan itu, ucap Monica yang benar-benar telah kehilangan akal sehatnya.